Ayat momok bagi nabi yang tukang klaim. Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu ada ayat. Ayat ini jadi momok bagi nabi yang tukang klaim. Saya menjelaskan ini dalam Bingkai Indonesia Pancasila. Saya sangat kasihan ya. Sangat kasihan kepada Anda para mukalaf yang ngotot mengklaim ya. Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Seorang nabi harus berasal dari tengah-tengah umatmu Israel. Jadi harus suku Israel. Dia harus seperti Musa menjadi pembebas, menjadi pemimpin, menjadi Mesias. Syarat itu tidak mungkin terpenuhi oleh nabimu. Di samping itu ada dua ayat yang kalian tidak mungkin bisa penuhi, yaitu Matius 23 ayat 34. Semua nabi itu diutus oleh Yesus, dan Efesus 4 ayat 11 sama, nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar dipilih oleh Yesus. Saya sangat kasihan dan sebenarnya Anda sedang maaf kata nih ya, keyakinan Anda sendiri sedang direndah-rendahkan karena Anda mengklaim nabimu sebagai yang menggenapi nubuat Ulangan 18 ayat 18. Kalau memang nabimu itu diklaim sebagai yang menggenapi Ulangan 18 ayat 18, maka nabimu harus dipilih oleh Yesus dan nabimu harus menyembah Yesus sebagai Gusti Allahnya. Mau gitu? Ingat, semua nabi perjanjian lama dan perjanjian baru tunduk sujud dipilih oleh Yesus. Di samping itu nabimu tidak memenuhi kriteria dari antara suku Israel. Dia harus pembebas, dia harus pemimpin, dia harus Mesias. Jadi sebenarnya yang menggenapi Ulangan 18 ayat 15 dan 18 siapa? Yesus. Yesus berfungsi sebagai dua. Satu sebagai Allah yang memilih para nabi. Kedua, dia sendiri nabi besar di dalam Lukas 7:16. Dia pemimpin nggak Pak? Betul, Matius 23 ayat 10. Dia Mesias nggak? Betul, pemimpin Mesias. Jadi Yesus sebagai nabi besar hanya waktunya 3 tahun, tahun 30 sampai 33 Masehi saja. Ingat, hanya 3 tahun. Yesus memenuhi syarat menggenapi nubuatan Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Syaratnya apa? Harus dari antara umat Israel, betul, dari suku Yehuda. Kemudian harus jadi pemimpin Mesias, betul, Matius 23 ayat 10. Dialah Nabi N huruf besar di dalam Yohanes 6:14. Dia yang memilih semua nabi, betul. Nabinya nabi, Gusti Allahnya nabi itu Yesus. Anda mau kalau Anda mengklaim nabi kami diklaim sebagai yang menggenapi nubuatan di Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Nabi kamu harus mutlak menyembah Yesus. Mau gitu? Anda sedang sorry loh. Ya, saya rasa ya Anda sedang merendahkan keyakinanmu sendiri gitu loh. Gak usah maksa-maksa. Sebenarnya Anda itu bukan debater. Anda itu debater mula-mula, suaramu doang kenceng, tapi ilmu sebenarnya rendah. Kenceng doang suara, ya toh. Ya, kami memperdebatkan Ulangan 18 ayat 15 18 ini sudah lama dan semua nyerah kalau sama HTD nyerah. Ya, kenapa nyerah? Karena Anda sedang justru dengan Anda maksa Ulangan 18 ayat 15 dan 18 dipenuhi oleh nabi kami, berarti nabi kamu harus jadi orang Yahudi, orang Israel. Nggak memenuhi kriteria Pak. Nabi kamu harus pemimpin. Nggak memenuhi kriteria harus Mesias. Nggak memenuhi kriteria Pak, harus dipilih Yesus. Nggak memenuhi kriteria Pak, harus menyembah Yesus. Nggak memenuhi Pak. Demikian pula yang tukang klaim juga mengklaim dari Yohanes 14 ayat 16 ya. Yang mengatakan bahwa seorang penolong, gara-gara kata seorang lalu itu nabi kami Pak.
Allah juga disebut seorang, S-nya huruf besar di dalam Wahyu 4 ayat 3. Malaikat juga disebut seorang di dalam Wahyu 14 ayat 6. Seorang penolong artinya Roh Kudus. Lebih baik disebut seorang daripada seekor toh. Seekor penolong, itu bahasa Alkitab. Lalu gara-gara seorang penolong itu Anda klaim itu seorang penolong yang lain itu nabi kami, Pak. Memang mau memenuhi syarat bahwa dia punya nama Yesus Roh Kudus. Itu penolong yang lain itu roh kebenaran. Mau gitu? Ya. Saya sangat kasihan, kamu sebenarnya bukan debater yang handal. Suaramu doang kenceng, ilmu kamu rendah. Anda sedang mempermalukan diri sendiri loh. Ya, kalau Anda mengklaim nubuatan di Perjanjian Lama tentang nabi cuma ada dua nubuatan. Yang pertama adalah Ulangan 18 ayat 15 dan 18 sudah digenapi oleh Yesus. Kemudian Maleaki 4 ayat 5 ya. Seorang nabi yang akan membuat hati bapak-bapak kembali ya. Elia itu adalah Yohanes Pembaptis di dalam Lukas 1 ayat 17. Dua-duanya sudah digenapi. Nggak usah ngeyel, nggak usah ngotot mengklaim kamu sedang mempermalukan keyakinanmu sendiri. Ya, wong itu sudah digenapi, nggak akan bisa memenuhi kriteria Bapak Ibu Saudara. Matius 23 ayat 34 ini momok. Ini momok bagi semua yang mengklaim jadi nabi. Dan Efesus 4 ayat 11. Ini momok dua ayat ini. Dua ayat ini hanya pendeta HTD yang memunculkan. Ada 200.000 PDT pendusta di luar sana tidak pernah bisa menjelaskan ternyata semua nabi itu dipilih Yesus. Semua nabi Perjanjian Lama dari nabi pertama yang namanya Abraham, Kejadian 20 ayat 7, sampai nabi terakhir Perjanjian Lama sebenarnya Hana di dalam Lukas 2 ayat 36, tapi karena Hana ini ditulis di Perjanjian Baru, jadi orang sering menulis ya nabi terakhir Perjanjian Lama Maleaki. Padahal ada Hana di dalam Lukas 2 ayat 36. Itu sebagai sisa-sisa nabi Perjanjian Lama yang masih hidup ditulis di Perjanjian Baru. Nabiah Hana anak Fanuel ya. Clear. Jadi Anda yang maksain banget nabi kami, emang nabimu mau tunduk pada Yesus, menyembah Yesus mau. Nabi Musa menyembah Yesus, Nabi Musa percaya Yesus. Tapi Nabi Musa nabi kami juga. Ya kalau gitu kamu harus nyembah Yesus. Ingat Matius 23 ayat 34 dan Efesus 4 ayat 11. Ini momok bagi kalian yang suka mengklaim nabi. Itu nggak bisa Anda tembus. Kalau Anda maksa, Anda sedang mempermalukan keyakinanmu, tak kasih tahu. Very clear ya. Jadi gimana Pak? Udah kita toleransi lah, udah nggak ada itu nabi-nabi yang kamu klaim itu, udah nggak ada itu. Dua nubuatan nabi, ulangan 18 ayat 15 dan 18 sudah digenapi oleh Yesus. Sudah lama itu, tahun 30 sampai 33 Masehi Yesus disebut nabi besar itu. Lukas 7:16 lu HTD pakai ayat semua ya. Kemudian nubuatan tentang Elia yang datang kembali di dalam Maleaki 4 ayat berapa ya? Ya pokoknya Maleaki 4 itu mungkin ayat 5 ya, mungkin ayat 5 atau ayat 3, 4, 5 daerah situ menubuatkan bahwa dia akan datang lagi Elia yang akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak dan sebaliknya mempersiapkan umat untuk kedatangan Yesus. Itu sudah digenapi oleh Yohanes Pembaptis di dalam Lukas 1 ayat 17. Lo very clear toh. Kok Anda masih korek-korek lagi ya? Seorang penolong yang lain Yohanes 14 ayat 16 jelas itu Roh Kudus gitu kok, roh kebenaran kok. Roh kebenaran punya nama Yesus. Ya. Kita toleransi aja ya, Bro ya. Anda itu bukan debater sebenarnya. Ngomongmu doang yang kenceng, keras, nerocos gitu. Tapi sesungguhnya ilmumu rendah, tak kasih tahu. HTD kalau jawab seperti itu, tak jeglekin sekalian kamu. Ilmumu itu kamu rendah. Cuman koar-koarmu doang kenceng gitu. Orang-orang di Tritunggal akan
akan diaduk-aduk. Tapi kalau HTD enggak, HTD tenang, ya. Jawaban begini jungkir balik ya, bikin jungkir balik betul. Kita toleransi aja ya, saudara-saudaraku, dari para mukallaf toleransi sajalah. Enggak akan bisa Anda mengklaim ya, Nabi kami menggenapi dua nubuatan perjanjian lama sudah digenapi. Wes, nabimu diyakini saja. Anda tidak akan bisa masuk di kekristenan karena ada dua ayat yang tidak mungkin Anda tembus, yaitu Matius 23 ayat 34 dan Efesus 4 ayat 11. Nggak mungkin itu Anda tembus. Ya, ayo. Pak, Nabi Musa, Nabi kami, emang mau kamu menyembah Yesus? Kan yang memilih Nabi Musa, Yesus. Mau? Ayo. Ya. Tapi kami punya Nabi Musa, itu Musa yang lain. Kan berkali-kali saya menjelaskan, yang kamu imani mulai dari Musa, semua nabi-nabi itu semua Arab, semua. Kamu harus bedain dengan Alkitab itu, ya. Itu semua adalah Ibrani, orang Israel, ya. Mulai dari nabi pertama siapa? Abraham. Nabi terakhir siapa? Maleaki lah, anggap aja Maleaki atau Hana. Perjanjian lama. Itu semua Israel. Ya, tapi kami meyakini juga itu sebagai nabi kami. Yang punyamu itu Arab, Musa Arab, Yunus Arab. Harus mau mengakui seperti itu, karena ada dua ayat yang tidak mungkin Anda tabrak. Matius 23 ayat 34 dan Efesus 4 ayat 11. Jadi Musa kami Musa Arab, wes kono Arab wes. Ibrahim kami Arab, iya wes sana. Kan kuburannya juga di Arab. Sesimpel itu ya. Dan kamu itu bukan debater. Kamu itu cuman ngomongnya kenceng, ilmu kamu rendah. Oh, kalau HTD itu kayak gitu ngomongnya, ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi saja bro, ya. Sebenarnya Anda sedang mempermalukan keyakinanmu sendiri loh. Banyak orang yang tidak suka dengan gaya kamu. Kenapa? Kamu nerocos doang, ilmu sih rendah. Nerocos doang, suara kenceng, ilmu kamu rendah. Ya, banyak orang dari lingkunganmu juga nggak suka loh, karena tidak smart, ya, kurang smart dirimu itu. Ya, emang ada Pak Mukallaf yang smart? Nggak ada, tapi tukang gotong-gotong kitab ada. Dari dulu kecapean tuh. Gimana bisa smart? Bebannya membawa dua koper kitab. Kita Indonesia, kita Pancasila, kita toleransi ya bro. Ya, saling menghargai, saling menghormati. Ya, kalau mau diskusi yang lain aja lah. Nggak usah yang seperti itu, ya. Ya, segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus. Saling menghargai, saling menghormati. Ya, jangan hujat, jangan caci maki. Kita Indonesia, kita Pancasila. That's it. Haleluya. Amin.